Halo sahabat catur, sekarang saya akan membagikan cara menyerang dalam pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Setelah kita melewati langkah dasar yang banyaknya antara 7 sampai 9 langkah, maka kita baru mulai memikirkan cara melakukan penyerangan. Yang pertama kita baca dulu susunan buah-buah yang ada di atas papan. Setelah kita temukan ciri-ciri dari bangunan saat itu, maka yang kedua kita susun rencana berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga, kita baru melaksanakan rencana tadi. Nah, pelaksanaan inilah yang paling sulit. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung saja ke papan caturnya. Di sini kita misalkan pegang putih. Kita mulai pembukaan favorit kita, bidak A3. Hitam bisa jadi C5. Bila kita B3, mungkin hitam D5, pengembang buah juga dia. Kita tetap langkah favorit C3, dia E5, juga sangat logis untuk membuka gajahnya dua di F8 dan di C8. Kita bidak D3. Hitam bisa jadi kuda C6, pengembang buah. Karena hitam belum menyerang, kita tetap pada langkah dasar kita, bidak E3. Sudah 5 bidak berbaris. Hitam di sini tentu yang paling umum, kuda F6, pengembang buah dan perisai perokade. Kita gajah B2, langkah favorit kita. Hitam gajah D6 sangat logis untuk menekan di diagonal B8 H2. Kita tetap langkah favorit kuda D2. Di sini hitam tentu akan rokade. Dan kita gajah E2, langkah favorit kita. Tinggal langkah kita satu lagi kuda F3. Dan di sini kebanyakan hitam jelas benteng E8 menduduki lajur E. Nah, di sini kalau hitam sudah berencana untuk menyerang, bila kita memainkan kuda F3, kita harus hati-hati. Di sini seandainya kita main ke kuda F3, bila lawan mendorong E4, kemana kuda kita akan lari? Tentu akan mundur lagi, berarti kita kalah tempo. Sebab kalau ke depan nanti diusir lagi, nanti kita bisa ke kuda kita bolak-balik dan kita kalah tempo. Nah, di sini sebelum hitam berencana untuk menyerbu ke E4, maka di sini kita yang dulu ke E4. Jadi langkah F3 kita hilangkan, kita ganti dengan bidak E4. Di sini kita sudah mulai menyusun rencana. Rencana pertama kita memacetkan gajah hitam di D6. Dan di sini hitam jelas bidak pukul bidak dan kita kuda pukul bidak E4. Di sini hitam melihat kuda kita sangat bagus posisinya di E4. Umumnya kuda akan pukul kuda E4. Kita di sini tentu bidak pukul kuda. Nah, di sini hitam, apa kira-kira langkahnya logis? Di sini biasanya yang logis hitam, karena kita belum berkade, dan buah-buahnya sudah di sayap menteri, tentu dia akan berencana menyerang di sayap menteri. Ya, salah satunya yang memungkinkan tentu bidak A6. Rencananya jelas untuk menyerbu ke B5. Kita sebagai pemain putih, sebelum menyusun rencana untuk menyerang, tentu kita persiapan sebuah buah dulu. Jelas di sini kita pertama persiapan rokade dulu, kuda ke F3. Dan hitam karena buahnya sudah siap tempur, dia sudah mulai untuk melakukan penyerangan. Salah satunya bisa jadi gajah ke G4 mengikat kuda dan mengaktifkan benteng di baris belakang. Ya, di sini kita rokade dulu. Dan hitam mulai menyerang dengan bidak
B5. Ini langkah yang sangat logis untuk bawah hitam. Memang banyak langkah lain lagi, tapi langkah lain kita tidak bahas satu persatu. Sebab kalau semua jawaban hitam kita bahas, video ini akan sangat panjang, bisa berjam-jam. Jadi kita akan bahas langkah-langkah yang logis saja. Kita pilih satu varian yang mungkin dijalankan hitam. Nah, di sini melihat hitam sudah mau menyerbu di set menteri, ini sangat berbahaya kalau kita tidak perhatikan rencana hitam. Di sini tentu kita harus macetkan dulu. Di sini ada 3 bidak kita harus kita majukan. Mana yang lebih baik kita majukan? Kalau A serasa kurang bagus, dia akan macetkan nanti B. Kalau C, maka peta D4 sangat bagus untuk hitam. Nah, berarti di sini yang logis untuk memacetkan rencana hitam bidak B4. Nah, di sini hitam dia tentu tidak ingin memukul, karena kalau dia memukul, lajur kita akan pukul pakai bidak C ke B4. Itu artinya gajah kita terbuka dan benteng kita pun bisa menduduki lajur C yang sangat baik. Maka di sini kebanyakan hitam lebih memilih bidak maju C4. Dan kita sebagai pemutih, karena lajur C sudah tertutup dan gajah kita mati di B2 dan serangan kita di set raja belum ada, maka kita tentu akan membongkar dulu sayap menteri dengan B4. Di sini termasuk langkah pancingan. Seandainya hitam terburu nafsu pukul bidak, maka bidak A6-nya lemah dan lambat laun kita bisa menangkap. Di sini jelas hitam yang ahli teori dia tidak akan pukul bidak A4. Nah, anggap di sini langkah hitam menteri C7. Ini sangat logis. Rencananya jelas benteng akan menduduki peta D8 dan menteri sama gajah tetap mengawasi peta H2. Nah, di sini sebelum hitam melaksanakan rencananya, kita juga menyusun rencana. Karena rencana hitam belum terlalu bahaya, kita juga punya rencana di set raja. Salah satunya tentu kita kuda ke A4. Kita mengajak pertukaran gajah. Gajah lari atau gajah pukul gajah. Di sini hitam tentu kalau dia lari berarti kalah satu tempo untuk memainkan benteng ke D8. Maka di sini sangat wajar hitam gajah pukul gajah, kita menteri pukul gajah, dan hitam mulai menyusun rencana benteng A D8. Di sini kita juga harus mengimbangi lajur D yang diduduki benteng. Kita juga harus mengambil benteng A D8. Sebab dalam bermain catur, siapa yang menduduki lajur, maka dia yang akan unggul. Nah, itulah sebabnya kebanyakan main catur itu memperebutkan lajur terbuka. Nah, di sini hitam karena dia dulu mengambil lajur D, maka dia benteng D7. Ini rencananya sangat jelas untuk menumpuk benteng di D8. Artinya kita kalah dalam perebutan di jalur D. Nah, di situ kita arahkan ke sayap raja. Karena lalu D kita tidak mungkin, maka kita menteri G4 mengarah ke sayap raja. Sasaran kita peta G7 dan kuda nanti ke F5. Di sini hitam juga berpikiran karena
ini tidak terlalu berbahaya karena ada gajah, maka dia tetap melaksanakan rencana dia. Benteng D8. Dan kita sesuai juga dengan rencana kita, kuda F5 mengancam mat. Dan hitam juga sudah menghitung, tentu dia gajah F8. Inilah berputar langkahnya. Jadi hitam dan putih sama-sama berebut di jalur D. Dan pada posisi ini, bila hitam yang memukul dulu, tentu nanti menteri kita akan berada di D1 setelah pertukaran. Itu artinya kita kalah satu tempo. Jadi di sini kita harus pukul dulu. Benteng pukul benteng. Dan bila benteng pukul benteng, maka kita sebelum melakukan serangan di sayap raja, maka sayap menteri harus kita macetkan dulu. Sebab kalau sayap menteri tidak kita macetkan, nanti akan menjadi penyakit. Nah, di sini tentu bidak pukul bidak dulu B5, hitam jelas A pukul B5. Nah, di sini baru kita mulai menyerang di sayap raja. Untuk menyerang di sayap raja yang paling logis pada posisi ini, pertama tentu bidak A4. Tujuan kita jelas untuk menyerbu ke atas. Dan hitam di sini melihat kuda di F5 yang mengarah ke peta G7 yang sewaktu-waktu sangat membahayakan hitam. Maka hitam cari aman dulu, bidak G6 untuk mengawasi peta H6 dengan gajah atau peta G7, atau sewaktu-waktu nanti gajah bisa ke G7. Kita sebagai putih di sini karena bidak belum bisa pukul kuda, ya kita tetap rencana awal bidak H5. Dan di sini hitam tentu juga melakukan perlawanan di jalur D. Menteri D8 menduduki lajur D dengan kedua pelurunya yang sangat kuat. Kita jelas bidak pukul bidak dulu, hitam juga akan pukul bidak. Dan di sini karena kuda masih aman, maka gajah yang mati di B2 kita hidupkan ke C1. Ancaman kita jelas gajah G5 mengancam menteri. Dan di sini hitam pun punya rencana, tentu dia akan melakukan penyerangan juga. Benteng D3 jelas menyerang bidak di C3. Ini langkah yang wajar untuk hitam. Dan di sini sesuai rencana tentu kita gajah G5 mengancam menteri. Jelas di sini menteri tidak mungkin lari karena ada ancaman gajah ke F6 yang sangat menakutkan untuk hitam. Dan dia di sini gajah E7 mengajak pertukaran gajah. Dan kita di sini terpaksa menerima gajah, kuda pukul gajah. Hitam tentu kuda pukul kuda. Dan di sini kita baru mainkan benteng, mengambil lajur yang terbuka. Ini bidak belum terlalu berbahaya. Hitam berencana pukul bidak, tetapi kita berencana mengikat kuda. Nah, mana dulu? Jadi bertahan atau menyerang? Ya jelas di sini kita menyerang dulu, baru bertahan. Jadi kalau membela bidak C3 kita rugi, berarti kita menyerang benteng A1. Bila benteng pukul bidak, tentu kita benteng ke A7. Dan jelas di sini hitam tidak mungkin memukul bidak. Dia mundur kembali untuk menyelamatkan kuda di E7.
Nah, di sini baru kita gajar G6. Melakukan tekanan sambil mengancam bidak di E5. Melihat ancaman putih yang berbahaya, tentu raja ke F8. Tujuannya nanti kalau menteri skak ke H8 dia bisa kuda menutup. Kita sesuai rencana tetap menteri A4. Di sini hitam benteng D1 skak. Tujuan hitam sederhana, bila kita pukul benteng maka dia pukul benteng skak, raja lari, nanti kudanya menutup ke F8 dan raja hitam sudah aman. Itu rencana hitam. Maka di sini kita tidak boleh pukul benteng, biar benteng kita gratis karena kita ada ancaman. Maka kita raja H2. Bila benteng pukul benteng tentu akan mat. Nah, di sini jelas untuk menyelamatkan raja menteri ke D7. Bila skak dia bisa tutup, itu rencana hitam. Dan di sini kita banyak langkah terbaik. Pukul kuda juga untung. Tapi di sini kita lebih baik menteri H8 skak, kuda terpaksa tutup, menteri G7 skak, raja terpaksa lari, menteri pukul bidak, kuda G8 skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi salah satu cara teknik menyerang dalam pembukaan bidak berbaris. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.